Baik. Selamat datang di kelas Akuntansi Keuangan Dasar 1. Saya berharap teman-teman semua di kelas ini sudah menonton video yang saya buat dan mencoba mempraktekkan sendiri persamaan dasar akuntansi yang sudah saya buat videonya. Sebelum saya lanjut, untuk persamaan dasar akuntansi, apakah ada pertanyaan dari video yang sudah saya buat? Silahkan, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah mengerti, tapi kalau ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab. Apakah ada pertanyaan? Di sebelah mana yang nggak ngerti? Atau belum ditonton videonya? Halo? Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah ditonton. Ada pertanyaan? Sebelah mana yang nggak ngerti? Halo? Ada, Pak. Oke, apa pertanyaannya, Bayu? Liabilitas itu kan utang perusahaan, Pak. Betul. Terus kalau misalnya itu utang perusahaan masuknya ke pemilik modal punya utang ke orang lain, apa usahanya yang punya utang ke orang lain gitu, Pak? Maksudnya gitu, Pak. Gimana? Baik, itu bedanya hutang sama piutang berarti ya. Kalau misalnya hutang itu ya berarti kalau kita asumsi di perusahaannya adalah kita accounting-nya atau diri kita sendiri, maka hutang itu adalah kewajiban kita kepada orang lain. Tapi kalau kewajiban orang lain kepada kita itu disebut dengan piutang. Dan piutang itu termasuk ke dalam kelompok aset. Jadi kewajiban orang lain kepada kita itu masuk ke dalam kelompok aset. Tapi kalau hutang, ya liabilitas itu masuk ke dalam kelompok hutang. Hutang kita atau hutang perusahaan kepada orang lain. Apakah cukup jelas, Bayu? Cukup, Pak. Oke. Ada kendala dalam membuat persamaan dasar akuntansi untuk hutang dan piutang? Halo? Ya, Yang Pak. lain? Bayu, barangkali ada pertanyaan lain atau sudah cukup jelas? Atau ada Cukup, Pak. kendala? Dah, cukup. Baik, terima kasih. Yang lain, saya masih tunggu pertanyaannya. Kalau ada, bilang aja ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Karena ini saya rekam, jadi kalau misalnya lama diemnya, saya ntar nonton videonya banyak diemnya. Ntar saya akan upload di YouTube untuk rekaman kita pertemuan yang sekarang. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan lain? Untuk persamaan dasar akuntansi di video yang sudah saya buat kemarin. Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti udah bisa apa belum bisa? Udah bisa kalau saya minta bikin persamaan dasar akuntansi? Karena kalau kelasnya udah saya mulai, nanti saya tanya satu-satu untuk menjawab transaksi yang nanti akan saya share. Kalau 3 kali saya panggil nggak nyaut, saya akan remove dari Zoom ini. Gitu. Jadi saya berharap kalian menyimak di balik handphone atau di balik laptop Anda semua. Cukup jelas? Halo, apakah cukup jelas? Maaf, Pak, Ya. untuk yang di pertemuan kedua kemarin kan ditanyakan jika di dalam soal itu ditanyakan jika Bapak itu Budiman membayar utangnya itu
Gimana, Pak? Bapak Budiman membayar hutang. Iya, yang senilai 3 juta itu. Oke, pertanyaannya adalah Pertanyaannya jadi berpengaruh ke dalam nilai-nilai apa saja, baik, seperti uang sebentar. kas. Oke. Transaksi yang dimaksud apakah yang Bapak Budiman membayar hutang 3 juta? Itu transaksi tanggal berapa ya? Oh, di pertanyaan di video terakhir, saya Pak. ya? Iya. Oke. Jadi jawabannya apa kira-kira kalau misalnya Bapak Budiman membayar hutangnya senilai 3 juta rupiah? Di persamaan dasar akuntansi kira-kira bagaimana? Uang kasnya bertambah. Kalau membayar hutang memang kasnya bertambah ya? Liabilitasnya berkurang, Pak. Liabilitasnya berkurang, kemudian Modalnya bertambah. kok jadi modal? Karena itu uang sebelumnya bukan, Pak? Sekarang bayangin aja yang simple. Sesederhana misalnya Anda pinjam uang sama teman Anda senilai 5 juta. Persamaan dasar akuntansinya gimana? Kalau kita tuangkan ke persamaan dasar akuntansi. Ya, langsung aja saya tulis sini ya. Ini kelompok aset. Ada kas. Biasanya di sini ada peralatan. Mungkin ada perlengkapan. Di sini ada piutang. Sama dengan liabilitas tambah modal. Layar saya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya. Terlihat, Pak. Oke. Kalian juga bisa kerjain di Excel kok untuk mempermudah. Oke, sekarang saya tanya, kalau misalnya Anda pinjam uang ke teman, ya, kira-kira Anda pinjam uang ke teman, kemudian jumlahnya 3 juta, kira-kira persamaan dasar akuntansinya gimana? Apa yang bertambah? Maharani? Liabilitasnya bertambah ya, Pak? Utang Anda bertambah 5 juta, betul? Iya. Kemudian Terus belum kasnya sama nih. berkurang.
Kenapa kasnya berkurang? Kan Anda pinjam uang. Kas Anda emang Oh berkurang. iya bertambah Pak, bertambah kan kita Kas yang Anda minjemin bertambah, uang. betul. Kas Anda bertambah sebesar 5. 5 juta. Kayak gini nih. Sama kan? Mm-mm. Ya, sekarang Anda bayar deh. Maharani bayar 3 juta. Mm-mm. Gimana Bayar 3 nyatetnya? juta, Ya, berarti kasnya jadi 2 juta ya Pak? kasnya uang kita. Anda bayar 3 juta. Kas Anda Kas bertambah uang. apa berkurang? Kan kas itu uang kita ya Pak ya? Kas itu uang kita. Ya, ini semua Mm-mm. uang kita. Kas uang kita, peralatan punya kita, perlengkapan punya kita, piutang kita, liabilitas kita, modal Iya kita. berarti kalau misalkan kita bayar utang berarti berkurang dong Pak? Berkurang dong 3 juta ya nggak? 3 juta iya. Oke. Utangnya masih 5 juta nggak? Utangnya enggak, berkurang juga. Jadi 2 Berkurang juta. juga 3 juta. Utangnya berkurang berapa? Kan tadi dibayar 3 juta ya Pak? Jadi hutangnya berkurang 3? 3 juta. Ya, ini nyatetnya. Sama nggak? Di sini minus 3 juta, di sini minus 3 juta. Sama nggak? Sama. Sama. Gini caranya. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas nggak? Cukup Pak, jelas Pak. Oke. Jadi ini semua dari sisi kita. Kita nggak berbicara dari sisi orang lain. Kita adalah akuntan atau bagian accounting atau bagian keuangan dari perusahaan. Jadi kita berbicara dari sisi perusahaan. Cukup jelas? Bapak kalau misalkan nih ada soal, misalkan dia Ya. membeli peralatan kantor seharga 2.500.000, tapi secara kredit Pak. Jatuh temponya pada tanggal misalkan 20 Januari gitu Pak. Ya. Itu gimana Pak? Gimana coba? Pengerjaannya, persamaannya. Gimana coba? Ayo, yang lain bantu jawab. Fitriani. Fitriani, 2 kali kalau saya panggil Iya, nggak? Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, Fitriani gimana? Kalau misalnya Fitriani atau kita perusahaan membeli peralatan senilai 2.500.000 secara kredit, artinya tidak kita bayar tunai. Maka apa yang terjadi di persamaan dasar akuntansi? Kita berpikir sederhana aja dulu. Kalau kita beli peralatan 2,5 juta atau beli laptop misalnya harganya 2,5 juta, tapi dibayarnya nanti, nggak sekarang. Tapi laptopnya kita terima sekarang, berarti apa nih yang terjadi? Laptop kita bertambah nggak? Fitriani? Di peralatannya, Pak. Peralatan ya, betul. Berapa? Di peralatannya tadi sebesar 3 juta ya, Pak? 2.500.000. 2.500.000 ya, Pak. 2.500.000. Bertambah berkurang peralatannya? Peralatannya bertambah. Bertambah, oke. Gampang kok, kalau tambah atau kurang tinggal kasih minus aja. Kalau berkurang kasih minus, kalau bertambah nggak usah dikasih minus. Kemudian, iya, Pak. belum sama nih. Kemudian di piutangnya ya, Pak? Piutang, kenapa piutang? Tadi saya udah jelasin sama Bayu, kalau hutang itu adalah kewajiban kita kepada orang lain, piutang itu kewajiban orang lain kepada kita. Jadi ini kalau kita beli peralatan secara kredit, berarti kita punya kewajiban ke orang lain, apa orang lain yang punya kewajiban pada kita? Kita, Pak, punya kewajiban kepada orang lain. Pada orang lain. Artinya itu hutang atau piutang? Hutang, Pak, hutang. Hutang, berarti hutang kita bertambah apa berkurang? Hutangnya bertambah, Pak. Bertambah, senilai yang sama. Seperti ini Maharani, cukup jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Jelas, benar, ngerti? Insya Allah. Terus Oke, kalau misalkan yang lain. jatuh temponya itu loh Pak, saya bingung. Pada saat jatuh tempo, misalnya kan berarti kan, misalnya transaksinya tanggal 1 Oktober. Ya, transaksinya tanggal 1 Oktober, jatuh temponya tanggal 20 Oktober. Berarti pada tanggal 20 Oktober nanti kita harus bayar kan? Iya, Pak. Iya, nah sekarang kalau misalnya di sini saya belum tambahin tanggal. Oke, ini tanggal.
Oke. Misalnya ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021. Kemudian tanggal 20 Oktober jatuh tempo. Apa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober? Kita harus bayar kan, Maharani? Iya, bayar utang. Kalau pada saat tanggal 1 cukup begini aja, nggak ada apa-apa lagi. Kita beli peralatan 2.500.000 secara kredit, kita nggak bayar, berarti kita catat peralatannya bertambah 2.500.000, utangnya bertambah 2.500.000. Tapi nanti pada saat 20 Oktober jatuh tempo dan kita harus bayar, maka apa yang terjadi? Kita bayar utang ya, Pak? Kita bayar utang, betul. Kalau kita bayar utang gimana, Dina? Dina? Iya, Pak. Oke, kalau kita bayar utang gimana? Liabilitasnya dikurang 2.500.000 bukan, Pak? Berkurang 2.500.000, kemudian? Belum sama nih. Kasnya jadi berkurang 2.500.000 bukan, Pak? Kasnya juga berkurang 2.500.000 juga. Cukup jelas, Maharani? Oh iya, Pak. Jelas, Pak. Makasih, Oke, Pak. sama-sama. Yang lain pertanyaan? Makasih, Dina. Sama-sama, Bapak. Yang lain silahkan. Yang lain silahkan jika ada pertanyaan. Saya masih tunggu. Oh iya, Pak. Saya mau tanya lagi, Pak. Silahkan. Kalau misalkan kayak ada beban jasa, beban apa lagi gitu ya, Pak? Itu Ya. gimana, Pak? Contoh. Contoh gimana? Contohnya misalkan, ini kan perusahaan manufaktur misalkan ya, Pak ya, di pabrik, misalkan dia bayar jasa jahit misalkan kayak gitu, Pak. Bayar jasa jahit ke siapa? Kita bayar ke orang. Kita bayar jasa, iya, misalkan kayak gitu, Pak. Oke, kita bayar ke orang. Sebesar 500.000 deh, Pak. Oke, tunai. Tunai apa kredit? Kalau kredit gimana, Pak? Kalau kredit ya utang. Kalau misalkan tunai, Pak? Kekas. Kekas gimana, Pak? Kekas. Kalau misalnya kredit berarti misalnya kita jahit ke orang, misalnya jahit baju 500.000, bajunya sudah kita terima, bajunya sudah jadi, tapi kita belum bayar. Nah, itu berarti kan biaya jahit tetap muncul 500.000. Nah, kalau kita ngutang, kalau biaya minus ya. Oke. Kemarin dicontoh kalau biaya minus kan ya? Ingat nggak kemarin dicontoh biaya minus apa? Oh, minus. Sebentar, dicontoh kemarin. Iya, biaya minus. Modal berkurang. Karena ada biaya, kemudian hutangnya bertambah. Udah sama belum sekarang kanan sama kirinya? Ini 500.000 dikurangi 500.000 sama dengan 0. Di sisi aset tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita bayar tunai. Oh, maksudnya ke modal ya, Pak? Modal. Untuk persamaan dasar akuntansi, iya masuknya ke modal. Jadi di modal ini kalau kita kasih turunannya lagi, kalau kita kasih kita pecah, modal ini kebagi menjadi 3. Modal ini ada
biaya, ada pendapatan. Oke. Ya. Kalau biayanya berarti kalau misalnya biaya ini emang dari sananya bentuknya udah minus ya. Tapi kalau belum diminusin berarti kita minusin di sini. Biaya bertambah 500.000. Oke, minus. Kemudian hutangnya 500.000. Jadi 0. Minus 500.000 sama tambah 500.000 sama dengan 0, di sisi aset tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita bayar secara tunai, berarti kan kasnya berkurang 500.000. Ini secara tunai. Kalau secara kredit, tetap biaya sama, tidak berubah, minus 500.000. Ini, sorry. Kasnya berkurang 500, hutangnya bertambah 500.000. Ini secara kredit, yang ini secara tunai. Gimana? Cukup jelas nggak? Apa kurang jelas? Paham. Paham ya? Gitu. Memang untuk akuntansi dasar ini paling menantang itu adalah membangun logika transaksi, karena kita benar-benar dituntut untuk memahami transaksi, menganalisis seperti saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya, dan itu tidak pernah berubah dari puluhan tahun yang lalu. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Ilmu ini dari puluhan tahun yang lalu, dari sejak akuntansi ditemuin sampai hari ini, bahkan sampai puluhan tahun ke depan, nggak akan berubah begini aja terus. Memang akan agak sulit di awal, tapi kalau sudah memahami, kita sudah punya seninya, punya logikanya, ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dikerjakan, dan ini adalah soft skill yang memang kalau orang ekonomi punya, itu kayaknya perusahaan banyak yang mau deh hire kita untuk jadi bagian accounting. Karena tidak semua, bahkan saya bisa akui, tidak semua bahkan mahasiswa akuntansi sekalipun memiliki sense atau rasa accounting yang mendalam atau yang mencukupi. Itu kadang-kadang sarjana akuntansi sekalipun ditanya satu transaksi ini masuknya kemana saat persamaan dasar akuntansi, itu juga belum tentu ngerti. Itu karena memang ini membutuhkan logika dan seni yang harus betul-betul dipahami dan dikuasai dan dirasakan bahwa kita adalah bagian dari perusahaan, sehingga kalau terjadi transaksi keuangan ini kira-kira berpengaruh apa sih ke perusahaan, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak boleh sampai salah catat gitu, karena bisa menjadi informasi yang salah nantinya ketika kita laporan ke atasan atau ke perusahaan, ke manajemen. Gitu. Silakan, ada lagi pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak ada? Cukup Pak sepertinya. Oke, cukup ya. Udah hujan kayak di luar. Bentar, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, oke sih. Jelas, Pak. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi? Halo? Sepertinya tidak, Pak.
Oke, kalau gitu kita akan coba praktekkan lagi ya. Baik. Sebentar, saya share screen. Apakah layar saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, nggak kepotong kan ya? Kepotong nggak? Enggak, Pak. Oke, lihat Tidak, nih ya. Pak. Sekarang saya punya faktur, ini contoh bukti transaksi. CV Viva Jaya Sport, ini adalah perusahaan tempat kita bekerja ya. Namanya CV Viva Jaya Sport, dan kita adalah accounting di perusahaan ini. Nah, kita dihadapkan pada tanggal 1 Desember ya 2020, ada transaksi seperti ini. Oke, silakan dibaca. Kita bayar beban bulan November dengan rincian beban gaji 12 juta, listrik, telepon, dan air 3 juta, total biaya yang kita keluarkan 15 juta. Nah, saya mau tanya Zidan, kira-kira kalau kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi, apa yang harus kita tulis? Berarti yang Tanggalnya dulu, tanggal berapa? tanggal berapa tadi itu? 1 Desember ya? 1 Desember. 1 Desember 2020. Oke, gimana? Mohon maaf, Ini Pak. transaksinya. Transaksinya, Mas. Ini. Berarti ada di beban gaji sama listrik, telepon, dan air, Pak ya? Ya, ada di beban sebesar 15 juta, kemudian Berarti di biaya, Pak ya? Beban gaji. iya, biaya. Ya. Iya, berapa? 15? 15 juta. Oke, terus jangan lupa tanda minusnya ya. Terus Ya, minus 15 juta. Sama yang listrik, itu berarti masuknya ke biaya juga ya, Pak? ya, beban gaji 12 juta. Listrik, telepon, dan air 3 juta. ya, totalnya 15 juta. Total 15 juta. Berarti itu semua ke biaya ya, Pak? Oke, terus Terus? belum sama nih, kan persamaan dasar akuntansi, kanan sama kirinya harus sama. Berarti ke Dibaca nih fakturnya, apa nih tulisannya? bukti kas keluar. Oke. Artinya gimana kalau kas Berarti keluar? di kasnya min 15 juta, Pak. Yes, betul. Kasnya minus juga 15 juta. 15 juta juga. Gimana, Sudah. Mas Chan? Mas Chan 96. Udah benar belum? Mas Chan 96. Dua kali. Mas Chan 96. Oh, kayaknya dia live di jaringan. Kalau gitu. Kayaknya lagi Jaringannya jelek, jaringannya Pak. buruk kayaknya, Pak. Iya, betul. Rizky MNJ. Rizky MNJ. Rizky MNJ. Rizky MNJ ada? Oke, enggak ada. Ntar saya panggil lagi. Kalau enggak ada, saya remove ya. Aditya Muhammad. Aditya Muhammad. Aditya Muhammad. Suaranya putus-putus, Pak. Enggak. Kayaknya Oke. jaringannya juga, Pak.
Nggak ada. Padli Saputra. Halo Padli. Ya. Halo, Pak. Ya. Apakah Pak. transaksi ini sudah benar? Iya, Pak, sudah benar, Pak. Sudah benar? Iya. Jadi apa nih yang terjadi? Jadi kan biaya pengeluaran kita ada 15 juta kan, Pak? Oke. Jadi kas kita ada 15 juta. Jadi utang kita sudah dibayar. Kita nggak punya utang. Oh iya Pak. Gimana? Jadi biaya pengeluaran kita 15 juta. Oke. Dan kas kita dikurangi 15 juta juga, Pak. Oke, sesuai dengan pengeluaran. Oke. Iya, Pak. Sekarang lagi nih Padli nih. Oke. Bukti kas masuk. Diterima dari, ini lihat fakturnya juga punya Viva Jaya, kita bekerja di Viva Jaya. Kita terima kas masuk pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 23 November. Ini transaksinya tanggal 2 Desember ya. Jadi tanggal 23 November tahun 2020, toko Prima Sport pernah pinjam ke kita uang. Pernah belanja, sorry. Tapi belum bayar. Sekarang tanggal 23 November dia bayar. Totalnya 72.332. Kira-kira gimana dimasukin ke sini? Bisa diulang, Pak? Kasnya bertambah bukan, Pak? Kasnya bertambah, betul. Karena ada uang masuk. Kas masuk. Betul. 72.332.000. Iya, 332.000. Kemudian? Tapi dia masih punya utang, Pak. Karena kan tadinya dia kan utang itu 74 juta itu ya, Pak. Tapi dia baru bayar 72.332. Oke, sebentar dulu. Oke, betul. Kemudian apa lagi nih? Belum sama nih. Baru sampai kas masuk nih. Tanggal berapa tadi? Tanggal 2 Desember. 2 Desember 2020. Oke, Fadli udah dibantuin nih. Kasnya bertambah 72.332. Kemudian apa lagi yang terjadi? Belum sama nih. Jadi lihat apa, Pak? Oke, saya balikin lagi ke sini. Silakan. Biaya apa? Pak, itu kan bayar pelunasan hutang ya, berarti dia bertambahnya di, Pak mohon maaf, yang itu, yang tadi Excelnya coba lihat dulu. Oke. Berarti Pak bertambahnya dia di pendapatan ya, soalnya dia kan adanya kas masuk. Kas masuk udah terjadi. Udah pernah terjadi tanggal 23 November. Di pendapatan apa bukan, Pak? Bukan di pendapatan karena pendapatannya sudah terjadi tanggal 23 November yang lalu. Sudah tidak mengakui pendapatan lagi. Oh iya, Pak. Nih, baca deh nih. Pelunasan piutang dagang. Berarti piutangnya berkurang bukan, Pak? Piutangnya berkurang, betul. Berapa? 72 juta sekian. Ini nih, berkurangnya segini. 74.360. Masih belum sama nih. Masih ada selisih. Sekitar 1.014.000. Nah, kemana larinya? Oke, saya bantu bedah ya.
Jadi ini adalah bukti kas masuk yang diterima dari toko Prima Sport. Dia sudah membeli barang kita pada tanggal 23 November yang lalu. Senilai 74.360. Artinya pada tanggal 23 November kita ada pendapatan sebesar 74.360 bertambah pendapatannya, kemudian karena dia belum bayar, maka belum ke kas. Tapi kemana? Piutang ya, Pak. Ke piutang, betul. Piutang kan tadi adalah hak kita, ya kan? Kewajiban orang lain kepada kita. Piutang dagang itu masuk kelompok aset. Berarti pada tanggal 23 November sudah pernah dicatat piutang dagang sebesar 74.360 dan pendapatan sebesar 74.360. Kemudian di tanggal 2 Desember dia lunasi. Tapi kok cuma ngelunasin 72 juta, Pak? Ya kan? Ini dia dapat diskon. Karena dia melunasi, dia dapat diskon, harusnya bayarnya 74.360, dia cuma bayar 72.332. Dia dapat diskon. Diskon ini akan menjadi beban perusahaan. Yang melakukan si BUMN sendiri kan ada. Ya, diskon ini akan menjadi beban perusahaan, maka selisihnya bukan di perlengkapan, di piutang. Oke. Maka selisihnya masuk ke beban. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya ini sebesar 2.028.000. Minus. Apakah sekarang sudah sama? Iya, sudah sama. Oke. Sama dengan di sini, ayo coba kita hitung. 70 minus 74.360 kita tambah dengan plus 72.332, totalnya adalah minus 2.028.000, dan di kelompok sini ada minus di biaya 2.028.000. Jadi sudah sama kanan dan kirinya. Bagaimana? Cukup jelas? Apa bingung? Jelas, Bapak. Bisa sekali lagi nggak, Pak? Suaranya putus-putus soalnya. Suara saya putus-putus? Iya, Pak. Ini karena juga apa? Oke. Fendi ada? Iya, Pak. Oke, Fendi. Bisa dibantu, Fendi, apa yang terjadi pada transaksi ini? Tentang biaya beban perusahaan tadi, Pak. Ya, kenapa? Cara ngitungnya gimana, Pak? Apa? Cara ngitung biaya beban perusahaan apakah kita itu sama Oke, sekarang tolong ceritain dulu transaksi ini. Apa yang terjadi di transaksi ini? Di tanggal 2 Desember, Firma membayar pada kita sebesar 3.332.000, Pak. Oke, kemudian? Berarti yang 72.332.000 itu masuk di dalam kas perusahaan kita. Betul, kemudian? Karena lalu? Sebenarnya piutang sebenarnya perusahaan toko Prima Sport sebesar 74.360.000 ya, Pak. Betul, piutang sebenarnya adalah 74.360.000. Kemudian berarti ada selisih kan? Iya, ada selisih, Pak. Nah, selisihnya masuk ke kayaknya biaya beban ya? Ke biaya, betul.
Cara mendapatkannya tinggal cari aja selisihnya. Berapa selisih 74.360 dengan 72.332? Itulah selisihnya yang masuk ke kelompok biaya. Gimana? Cukup jelas? Jelas, Bapak. Oke. Neng Latifah, cukup jelas, Neng Latifah? Jelas, Bapak. Oke. Baik, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan untuk transaksi ini? Tapi Pak, kalau misalkan dia nggak ada diskon, berarti utangnya si dia kan apa ya, bukan perusahaan. Sorry, gimana? Kalau misalkan tadi kan karena dia itu selisih itu kan karena ada diskon ya, jadi itu kan Betul, kalau dibebanin dia ke nggak ada perusahaan diskon apa, berarti penuh. si Virisan Kalau itu. dia betul, kalau dia nggak ada diskon ya penuh. Oh. Berarti ini nggak ada diskon, ya ini berarti jumlahnya nggak 72 juta. Jumlahnya 74.360.000. Oh iya. Gitu. Oke. Jumlah yang diterima sama dengan jumlah piutangnya. Ini sangat mungkin terjadi di perusahaan ya. Jadi ketika misalnya kita perusahaannya sudah besar, itu biasanya kalau kita jual secara kredit kepada pelanggan setia kita, itu biasanya kita sudah janjian dengan pelanggan setia kita itu kalau misalnya jatuh tempo hutang atau setiap transaksi itu boleh hutang selama 1 bulan. Ya, sampai dengan 1 bulan boleh dibayar. Kalau dia bisa bayar, misalnya melunasi 10 hari dari tanggal transaksi, misalnya transaksinya tadi tanggal 1 Desember, berarti jatuh temponya nanti kan tanggal 30 Desember. Nah, kalau dia bisa melunasi misalnya 10 hari dari tanggal 1, artinya 1 sampai tanggal 10 Desember, dia bisa melunasin semuanya, kita kasih diskon sebagai bentuk apresiasi. Gitu. Nah, diskonnya itu menjadi beban perusahaan. Keuntungan buat perusahaan apa? Keuntungan buat perusahaan adalah kas kita lancar, uangnya masuk dengan cepat. Tapi kalau misalnya lewat 10 hari, misalnya dia bayar di tanggal 11, oh berarti udah nggak dapet diskon. Dia harus bayar full 74.360.000. Itu biasanya untuk di perusahaan-perusahaan besar hal ini sangat lumrah terjadi. Gak usah di perusahaan besar, kayak di Universitas Juanda aja, kalau kalian masuk di gelombang 1, ya nggak? Kalian mendapatkan potongan yang seharusnya misalnya uang gedung 7 juta, di gelombang 1 cuma bayar 2.500.000. Nah, sebenarnya sisanya adalah 4.500.000 masuk ke kelompok beban. Gitu. Kas yang diterima cuma 2.500.000. Kemudian piutang mahasiswa yang tadinya 7 juta berkurang semua 7 juta uang gedungnya, selisihnya masuk ke biaya 4.500.000. Namanya biaya diskon gelombang 1 atau beasiswa mahasiswa diskon gelombang 1. Itu sangat lumrah terjadi. Gimana? Sampai sini pertanyaan? Sama-sama. Cukup jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Oke. Boleh nanya gak, Pak? Iya, silakan. Bukannya kalau misalkan kredit itu ketika kita bayar suka melebihi dari harga normal ya? Kalau kredit itu suka lebih dari harga normal ya. Itu kredit kalau ke Kredivo ya. Tapi kalau misalnya ini kan kita bukan perusahaan kredit, ini kita perusahaan biasa kayak misalnya jualan biasa, kita tidak bergerak di bidang. Kalau misalnya gini, ada lagi lebih mahal, bisa jadi lebih mahal. Kalau dia telat bayar, misalnya tadi kontraknya setiap transaksi itu jatuh temponya 30 hari, kalau bayarnya 10 hari dari tanggal transaksi itu dapat diskon, tapi kalau lewat misalnya 30 plus 1, nah itu kena denda, itu mungkin terjadi. Misalnya tanggal 1 Desember misalnya ya. 1 Desember 2020 penjualannya senilai 10 juta secara kredit. Oke, kita catat di pendapatan 10 juta
Kemudian kita catat di piutang 10 juta. Karena dia belum bayar. Nanti kalau misalnya dia bayar di tanggal, ini jatuh temponya 1 bulan. 30 hari, sorry, bukan 1 bulan, 30 hari. Dia baru bayar di tanggal 1 Januari 2021. Kita kenakan denda misalnya 100.000. Dia bayar 1 Januari lunas. Kita dapat uang 10.100.000 karena denda. Piutangnya berkurang 10 juta lunas. Nggak sama kan? Selisih 100.000, 100.000-nya masuk ke kelompok pendapatan. Pendapatan denda namanya. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Berarti Pak itu namanya itu melewati jatuh tempo ya? Betul. Oke, baik Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya Pak, biasanya kan kalau kredit malah lebih mahal Pak. Ya karena kita bukan perusahaan jasa keuangan, kita berbicara perusahaan jasa biasa atau perusahaan dagang, sangat jarang terjadi hal seperti itu. Kalau misalnya kredit lebih mahal dibandingkan dengan cash. Anggap saja misalnya dealer Honda gitu misalnya ya. Dealer Honda kan perusahaan dagang Pak. Tapi kalau misalnya kita kredit, bayarnya lebih mahal karena ada bunganya di situ. Iya, tapi bunganya itu dikenakan pada perusahaan jasa keuangan, misalnya Adira, atau misalnya FIF, atau misalnya BCA Finance, yaitu perusahaan pihak ketiga jasa yang nalangin dulu. Jadi bayar ke Hondanya sih cash perusahaan ini, tapi Anda tidak bayar ke Honda langsung, melainkan bayar ke pihak ketiga jasa keuangan, bisa itu Adira, FIF, ACA, BCA Finance, gitu, itu lebih mahal karena ada bunganya, karena memang bergerak di bidang jasa keuangan. Tapi kalau kita berbicara perusahaan dagang biasa, transaksi langsung dengan customer kita, anggaplah misalnya kita tukang martabak gitu misalnya, atau misalnya kita punya toko ATK misalnya, ada pelanggan setia kita yang memang kita sudah perjanjian dengan pelanggan setia kita tuh boleh ngambil barang di kita, bayarnya antar 30 hari, bayarnya antar boleh 30 hari, itu sangat lumrah terjadi. Gitu. Tanpa dikenakan biaya bunga, tentu saja, dan tidak berbeda harga cash dan harga normalnya. Sorry, harga cash dan harga kreditnya. Sama, gitu. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan ada pertanyaan lain untuk transaksi ini? Ada? Cukup, Pak. Bapak, Ya. kalau misalkan yang tadi 70, dia kan punya utangnya 74 juta, sedangkan baru bayarnya itu 72 juta, dan misalkan dia nggak dapat diskon, sisanya itu masuknya ke mana? Oh, berarti piutangnya nggak lunas dong. Oh, belum lunas ya, Pak? Belum lunas, dia cuma bayar 72 juta. Iya. Ya, piutangnya juga cuma berkurang 72 juta. Selesai. Dia nggak dapat Sisanya diskon. baru nanti. Nanti kalau bayar tulis lagi begini, sisanya misalnya 1 juta ya, tulis di sini dapat uang lagi 1 juta. Sorry. Piutangnya berkurang lagi 1 juta. Selesai. Oh. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Silakan. Saya akan dengan senang hati menjawab, nggak usah malu-malu bertanya. Tidak ada pertanyaan bagus, tidak ada pertanyaan jelek. Kalau namanya orang bertanya itu karena nggak tahu. Jadi kita masih sama-sama belajar. Saya sambil minum teh ya. Gimana pertanyaan? Bapak. Lagi yang lain? Ya, silakan. Bedanya peralatan sama perlengkapan itu apa ya? Oke, bedanya kalau peralatan biasanya masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Dia masuk ke kelompok aset, biasanya aset tetap. Contoh kayak misalnya laptop,
kemudian komputer, AC, mobil enggak, kendaraan. Peralatan kayak scanner, printer, itu peralatan. Tapi kalau perlengkapan itu biasanya yang masa pakainya kurang dari setahun. Kayak misalnya ATK, kalau nyetok ATK misalnya untuk kantor ya. Atau misalnya kertas, ya ATK juga sih kertas. Apalagi ya perlengkapan ya. ATK sih biasanya perlengkapan. Alat kebersihan Pak maksudnya? Alat-alat kebersihan, betul. Alat kebersihan, sabun-sabun, gitu-gitu. Pokoknya yang masa manfaatnya kurang dari setahun. Itu bedanya. Bagaimana? Jelas nggak? Iya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Kalau peralatan biasanya dia berkurang karena penyusutan. Nanti ada penyusutan peralatan. Itu nanti selanjutnya akan kita bahas. Kalau perlengkapan biasanya berkurang larinya nanti ke beban atau biaya perlengkapan. Misalnya kita beli ATK 1 juta, nambahkan 1 juta perlengkapan, kemudian belinya secara cash, berkurang uang 1 juta. Kemudian kepake. Kan perlengkapan pasti kepake kan, kertas pasti kepake ke print, lem habis, biaya alat-alat kebersihan habis, atau pelannya patah dan lain sebagainya, atau udah rusak sapunya, kan habis tuh. Nah, ketika habis, peralatan akan berkurang. Misalnya kita cek lagi di gudang, peralatannya stoknya masih ada nggak? Oh ada nih stoknya, masih ada ATK-nya. Berapa nih kira-kira ya harganya? Misalnya sisanya 200.000. Oh, berarti yang kepake 800.000 nih. Berarti perlengkapan akan berkurang 800.000. Kemudian muncul ke biaya 800.000. Gitu. Ketika perlengkapannya terpakai. Tapi kalau peralatan itu biasanya larinya ke penyusutan. Karena kan komputer kan gimana? Beli 3 juta. Kemudian masih sisa berapa ya nih komputernya, padahal masih bisa dipakai gitu. Nah itu biasanya ke penyusutan. Kira-kira sekarang berapa ya harga komputer? Nah gitu. Selisih pasti berkurang kan, pasti turun kan, elektronik kan pasti turun. Nah selisihnya ketika turun itu dianggap sebagai penyusutan. Nanti masuk ke biaya penyusutan. Gitu. Itu bedanya perlengkapan dan peralatan. Bisa juga kita bilang kalau perlengkapan itu habis pakai. Kalau peralatan tidak habis pakai. Gitu. Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, saya lanjut boleh? Iya Pak, lanjut Pak. Boleh Pak. Oke, lihat nih. CV Viva Jaya Sport. Faktur kepada toko Prima. Raket ini. Ini raket. CV Viva Jaya Sport ini jualan raket. Jual kepada toko Prima Sport. Ini faktur, berarti belum dibayar. Total piutangnya 169.610. Penjualan segini, PPN, biaya kirim. Totalnya 169.610. Oke, gimana? Masukin ke sini. Saya mau tanya Dwi Yudo. Hadir, Pak. Oke, gimana masukin ke sini, Dwi? Kasnya dulu, Pak. Kas? Kenapa kas?
Emang ada uang yang keluar atau uang yang masuk di sini? Oh, ini Pak hutangnya Pak. Tambah Hutang. Ya. Hutang ke siapa kita? Ke Viva Jaya Sport Pak. Viva Jaya Sport itu kita. Oh. Perusahaan kita. Iya. Iya berarti piutang Pak. Oke, berapa piutangnya? 169.600. Oke, bertambah berkurang? Bertambah Pak. Bertambah 169.610. Oke, kemudian? Kemana? Kemana? Bingung Pak. Bingung, ayo kemana? Ke peralatan nggak mungkin, karena kita jualan kan. Dilihat aja satu-satu. Kas, apa ke peralatan, apa perlengkapan, apa ke piutang, apa ke hutang, apa ke modal, apa ke biaya, apa ke pendapatan. Ya. Biaya Pak, bukan. Biaya, kenapa biaya? Coba cek lagi fakturnya. Kita jualan loh. Orang beli ke kita, tapi belum bayar. Oke, karena belum bayar, ya piutang. Berarti temennya apa? Pendapatan bukan Pak? Betul. Bukan Pak. Pendapatan. Betul sekali. 169.610. Yes. Sama deh udah. Cukup jelas nggak? Cukup jelas nggak, Dwi? Dwi ada pertanyaan? Halo, Dwi? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Ada, Pak. Cukup? Paham? Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita lanjut ya. Sampai transaksi ini ada pertanyaan nggak? Bapak, saya mau tanya. Ya. Itu kenapa masuk ke pendapatan ya, Pak? Tolong jelasin dong, Pak. Itu kenapa masuk ke pendapatan ya, Pak? Bayangkan kamu adalah accounting-nya CV Viva Jaya Sport. Iya. Oke, kemudian perusahaan kamu jualan ke toko Prima Sport. Toko Prima Sport tuh beli barang kamu. Tapi belum bayar. Piutang. Ya, piutang. Dengan orang beli barang kamu, pendapatan nggak buat kamu? Iya dong, Pak. Hah? Ini. Halo? Iya, Pak. Dengan orang beli barang kamu, kamu jualan martabak 10.000, tapi orangnya belum bayar. Berarti piutang 10.000 kan? Tapi dengan jualan kamu jualan martabak, kamu dapat pendapatan nggak? Iya. Enggak, Pak. Kenapa nggak dapat? Kan dia belum bayar, Pak. Iya nggak sih, Pak? Ih, saya bingung, Pak. Oh, oke. Gini. Pendapatan itu mau dibayar atau belum dibayar, tetap namanya pendapatan. Karena transaksinya sudah terjadi, martabak kamu udah dibawa pulang sama orangnya. Oh. Mau dia udah bayar, mau dia belum bayar, itu tetap pendapatan. Oh, iya, ngerti, Pak. Ya kan? Sama kayak biaya. Kalau kamu belum bayar, tapi kamu sudah menikmati manfaatnya, contoh gaji karyawan. Karyawan sudah kerja sama kamu dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Gaji dibayar di awal apa di belakang? Di belakang, Pak. Di belakang, setelah orang kerja sama kamu kan? Iya. Kamu sudah merasakan manfaat dari orang itu kerja ke kamu kan? Iya, Pak.
Iya, di tanggal 25 harusnya gajian tapi kamu belum bayar. Gajinya misalnya 15 juta. Maka kamu harus akuin biayanya 15 juta. Meskipun kamu belum keluar uang, berarti kemana tuh larinya? Kamu punya apa tuh ke karyawan kamu? Punya hutang, betul. Kamu catat hutang kamu 15 juta di sini. Kamu catat biaya kamu 15 juta di sini. Karena sudah saatnya kamu bayar, karena kamu sudah merasakan manfaatnya, tapi belum bayar. Nanti saya bayarnya tanggal 1, Pak, belum ada uangnya, Pak, soalnya. Nanti pada saat tanggal 1 kamu sudah punya uang dan kamu bayar, maka kas kamu yang akan berkurang 15 juta, dan hutang kamu juga berkurang 15 juta. Gitu. Baik itu pendapatan, ya, baik itu pendapatan maupun itu biaya harus diakui setelah transaksi terjadi. Mau dia bayar lunas, mau dia belum bayar sama sekali, mau dia bayar sebagian. Contoh, jualan martabak 20.000. Kamu dapat pendapatan jelas 20.000. Terserah deh dia mau bayar apa belum bayar. Dia bayar, saya bayar 5.000 dulu deh karena saya baru punya uang 5.000. Oke, kamu tulis di uang kas yang kamu terima 5.000. Sisanya saya bayar besok ya, berarti punya piutang. Berarti piutangnya juga bertambah 10.000. 15.000. Gitu. Nanti besok ketika dia bayar, kamu dapat lagi uang 15.000. Jangan kamu catat pendapatan lagi, karena pendapatannya sudah kamu catat di awal 20.000. Kamu kurangi piutang dia sudah nggak punya piutang sama kamu 15.000. Gitu. Ini kanan kirinya sama, 20.000. Di sini 20.000, ini kanan kirinya sama, minus 15.000 plus 15.000 artinya 0, tidak terjadi apapun di sini 0. Gimana, jelas nggak? Apa bingung? Halo? Jelas, Pendapatannya ditulis lagi nggak, Pak? Pendapatan hanya ditulis sekali. Oh, pendapatan ditulis sekali ya, Pak? Berarti Kali di sini aja. nggak ada sama dengannya, Pak? Di mana? Berarti di sini nggak ada sama dengannya? Di mana? Di sini. Yang mana nih? Yang 15.000? Iya, yang 15.000 yang bawah, Pak. Nggak ada sama dengannya, 0. Oh, 0 sama dengannya berarti, Pak? Iya, karena di sini juga 0. Minus 15.000 ditambah 15.000, 0 kan? Iya, Pak. Iya, di sini juga nggak terjadi apa-apa. 0. Baik, Pak. Terima kasih. Sama kan? Kanan kirinya sama kan? Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya, Pak. Ya. Misal nih, perusahaan kita belanja sebuah barang senilai 10 juta. Nanti Oke, peralatan apa perlengkapan? Misal barang dagang gitu, Pak. Kayak misal raket yang akan dijual gitu. Oh, berarti aset ya, persediaan itu namanya. Oh, Belum berarti ada itu di sini persediaan, beda lagi. persediaan, saya belum tambahin persediaan di sini. Kalau mau kayak gitu berarti di sini ada persediaan. Sama dia juga kelompok aset. Berarti masuknya ke persediaan. Walaupun berarti kalau jualnya kalau belanjanya cash berarti min di kas ya, Pak. Terus di persediaan. Coba kamu bikinin soalnya yang jelas. Misalnya beli Ya, raket atau persediaan. Belanja raket 15 juta. Oke. Terus kan belum terjual tuh, Pak. Belum terjual ya? Belum lah, kita beli ke orang kan? Iya, maksudnya masih stuck di toko kita, berarti di situ terus, Pak. Di kasnya min 15, di persediaan plus 15 juta gitu terus. Iya. Berarti kamu beli raketnya tunai? Iya, tunai, Pak. Oh, tunai berarti minus 15 juta. Sorry, mana dia?
minus ya gini. Berarti gitu doang ya Pak. Ya tadi Gini soalnya belum doang. ada persediaan, saya bingung Pak. Iya, gini doang. Boleh juga bayar sebagian, misalnya kamu beli persediaan 15 juta, kamu cuman bayar 3 juta dulu. Berarti kas kamu cuman berkurang 3 juta. Sisanya Di liabilitas. hutang berapa? 12 juta. 12 juta. Plus 12 Nggak juta. pakai min. Nggak pakai Plus, min. iya. 12 juta aja. Iya, betul. Sama di kanan kirinya. Di sini 12 juta, 15 juta dikurang 3 juta, di sini 12 juta. Siap Pak, terima kasih. Oke, silakan ada lagi pertanyaan? Untuk persamaan dasar akuntansinya? Iya Pak, saya mau nanya lagi Pak. Silahkan. Iya Pak, jadi kan kalau misal kita belanja 15 juta, pasti kan dijualnya lebih dari itu ya? Oh iya dong. Itu masuknya ke mana Pak? Pendapatan bukan? Pendapatan. Oh berarti di persediaan misal min 17 juta, misal di harga... Oh enggak. Kalau persediaan di harga belinya. Misalnya, iya, misalnya kamu jualan, harga jualnya 10 juta ya, harga jual ya. Berarti pendapatan kamu 10 juta. Ya. Kemudian kas kamu bertambah, misalnya dia beli tunai ya, 10 juta. Ini harga jual. Nah, misalnya Oke. Tunai nih. Terus Pak, kan persediaan kita berkurang. Apakah persediaan kita berkurang senilai 10 juta? Enggak. Persediaannya berkurang senilai persediaannya. Ya, kamu nanti punya hitung-hitungannya kan. Misalnya dari 10 juta ini berapa sih harga dasarnya atau harga pokok si raket? Harga pokoknya misalnya ternyata cuma 6 juta, misalnya 4 juta untung kan? Berarti raketnya berkurang 6 juta. Kemudian di beban, di biaya berkurang 6 juta. Gini nulisnya. Oh siap Pak, paham. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain, barangkali dari pertanyaannya Zidan malah ada yang bingung atau ada yang penasaran? Bapak, saya mau tanya. Silakan, Triani. Ini Pak, kan kalau misalnya untuk peralatan kan masuknya apa ya, barangnya itu peralatannya manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ya. Ya, terus contohnya kayak komputer, scanner kayak gitu. Ya. Perlengkapan barangnya itu yang tahannya kurang dari 1 tahun. Nah, untuk persediaan itu masuknya apakah untuk modal usaha di awal 15 juta saja atau ada yang lain Pak, termasuk maksudnya gimana? Sorry. Yang terakhir saya nggak nangkep pertanyaannya. Untuk persediaan itu ya. Pak. Kalau persediaan nggak ada kategorinya. Anggap aja kamu jualan apa yang gampang ya? Jualan pulpen. Iya. Ya kan? Kalau ketika kamu beli pulpen ya kamu simpen selakunya kan? Mau itu lakunya tahun depan, mau itu lakunya besok. Itu kan jualan kamu, barang kamu. Itu tidak ada kategorinya. Jadi persediaan adalah barang yang kita beli untuk kita jual lagi. Iya, baik Pak. Oke, jadi jelas perbedaannya ya. Perlengkapan, peralatan, dan persediaan. Yang jelas untuk peralatan dan perlengkapan kamu beli bukan untuk dijual. Tapi persediaan kamu beli untuk dijual. Ya baik Pak. Bedanya sama-sama. Nah, bedanya peralatan sama perlengkapan itu dari masa pakai atau masa manfaat. Tapi kalau persediaan tidak ada masa manfaat ya kamu beli memang untuk dijual. Gitu. Silakan yang lain yang masih penasaran. Saya tunggu. Ada pertanyaan?
Pak. Ya. Tapi kan tadi itu perlengkapan itu buat dipakai kita, sedangkan Betul. persediaan itu kan buat dijual. Betul. Nah, pertanyaannya ada kemungkinan nggak persediaan tadi itu apa ya? Yang dipakai kita itu ada kemungkinan nggak buat dijual gitu? Adalah. Logikanya adalah kalau contoh peralatan atau komputer, perusahaan beli komputer, ada nggak kemungkinan ntar komputernya dijual, misalnya udah 10 tahun, apa udah 2 tahun, pengen ganti yang baru, yang lama dijual dulu, apa tukar tambah, ya ada banget kemungkinan itu. Tapi tetap secara nature atau secara harfiah, secara natural, peralatan itu kamu beli memang bukan untuk bisnis kamu. Kamu tidak membeli peralatan dengan tujuan untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan dari situ, bukan. Sesuatu yang kamu beli untuk kamu jual lagi dan kamu dapatkan keuntungan dari situ yang menjadi kegiatan operasionalnya perusahaan, kegiatan inti jual belinya perusahaan, bisnisnya perusahaan, itu persediaan. Gitu. Oke, baik Pak, siap. Makasih, Apakah Pak. mungkin peralatan dijual? Ya mungkin banget, bisa banget. Gitu. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan yang ngebahas tadi yang Zidane ya, Pak ya? Ya. Perlengkapan kan belinya 6 juta. Perlengkapan belinya 6 juta. Perlengkapan? Apa itu yang dijual? Raket kan Ya. tadi Zidane contohnya. Raket, betul, persediaan. Yang 10 juta ya, Pak? Yang ini 15 juta. Yang 10 juta, Pak. Oh, yang ini oke, ya. Nah, terus kan ini gara-gara udah dijual 10 juta, ya. Si rakyat yang tadi itu berkurang 6 juta kan? Iya. Terus yang 4 jutanya Pak dibikin persamaan. Nggak dibikin apa-apa, nggak dibikin apa-apa, itu kan untung kita. Maaf Pak, jaringannya jelek, bisa diulang. Nggak dibikin apa-apa, itu kan untung kita. Kita punya untung 4 juta, ntar itu di akhir laporan laba rugi. Oh iya Pak, baik. Iya, Jadi itu untungnya kita. Nggak dibikin persamaan. Nggak dibikin persamaan, nggak dibikin. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain? Oke, sebelum saya lanjut, nih saya kasih keajaiban. Karena dari awal transaksi kita semua sudah sama kanan sama kirinya, maka ketika kita jumlah, ini saya jumlah ya, untuk masing-masing akun. Ini jumlah untuk akun kas. Ini karena contoh soal aja ya. Oke. Ini jumlah untuk liabilitas dan modal. Oke. Coba kita jumlahkan ya. Kas kita ada di saldonya 58 juta, peralatan saldonya 2,5 juta, perlengkapan saldonya 200.000, piutang saldonya 96.610, persediaan saldonya 9 juta. Kemudian liabilitas saldonya 14,5 juta, biaya saldonya minus 7.800.000, pendapatan saldonya 189.730.000. Kita jumlahkan kelompok aset. Rp166.430.000 ini harus sama dengan kelompok liabilitas dan modal. Hei, ini kenapa nggak sama? Sebentar ya. Ini sebentar. Mana yang nggak sama? Ini 6 juta sama. 10, 15, 5.000, 20.000, 15. Oh, ini belum diminusin sama saya. Sebentar. Biayanya belum diminusin. Oke, sama. Nih. Harus sama. Aset sama dengan hutang tambah modal. Hutangnya ada 14
hutangnya segini. Modalnya adalah segini. Ya. Kita tambahin hutang plus modal. 166.430 sama. Sekarang kalau saya tanya, mana ya? Saya mau tanya sama Najib Rojabi. Halo Najib. Halo Najib. Najib. Oke, nggak jawab. Halo, ada? Oke. Maaf Pak, Najib. lagi di jalan Pak. Oke. Merhatiin nggak? Dengerin doang sih Pak. Oh, oke. Berarti nggak bisa jawab dong ya kalau saya suruh lihat Iya, layar, Pak. bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh, iya Pak. Maaf, Oke, Pak. nggak apa-apa. Kisti, ada Kisti? Ada, Pak. Oke, Kisti, sekarang saya tanya. Kalau kayak gini, persamaan dasar akuntansinya saya tanya, berapa untung perusahaan? Laba perusahaan berapa? Berapa laba perusahaan atau gimana cara cari tahu laba perusahaan? Dari Ada yang bisa bantu Kisti? Dari manakah laba perusahaan diperoleh? Dari pendapatan, Pak. Pendapatan, kemudian? Ditambahin dengan kas. Betul nggak? Enggak dong. Tetot. Oke. Modal, Pak. Ya. Kalau modal, Pak. Modal. Modal, Tetot. Dari mana untung perusahaan? Ayo dong. Kalian bisnis nih. Jualan, bayar biaya. Pengen tahu untungnya berapa? Gimana caranya? Hasil bersihnya gitu. Hutang, Pak. Apa? Pendapatan dikurang hutang. Pendapatan dikurang utang? Enggak lah. Pendapatan dikurang. Benar tuh, Modal. pendapatan dikurang. Biaya. Modal. Yes. Biaya, Pak. Saya nggak tahu tuh siapa yang jawab. Pendapatan dikurangi biaya. Dikurang biaya. Yes, pendapatan dikurang biaya. Saya nggak tahu tuh siapa yang jawab. Terima kasih, jawabannya benar. Berarti kalau kayak gini, laba perusahaan adalah pendapatan dikurang biaya. Nah, ini laba perusahaannya. 151 juta. Laba itu diperoleh dari pendapatan dikurang biaya. Karena ini biayanya sudah minus, ya tinggal kasih plus aja. 189.730 dikurang 37.800. Ini adalah laba. Gitu deh. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Untuk persamaan dasar akuntansi? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Jelas? Nggak ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Silakan, kalau ada pertanyaan saya tunggu. Bapak, ya. Itu di kolom yang modal kok belum ada ya, Pak? Iya, memang belum ada. Oh, kalau modal biasanya di awal sih. Di paling pertama kan itu di PowerPoint ada. PowerPoint saya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Iya, di awal biasanya modal tuh. Di paling pertama nih. Bapak Budiman menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor senilai 5 juta. Jadi total modalnya ada 15 juta berupa kas 10 juta dan peralatan kantor 5 juta. Maka tulisnya begini. Kas 10 juta, peralatan kantor 5 juta, modalnya 15 juta. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup jelas?
Oke, nanti kalau saya kasih tugas, kalian kerjain kayak gini boleh di Excel. Jangan lupa nanti terakhirnya di jumlah. Nanti saya periksa, nanti kita bahas. Oke. Persamaan dasar akuntansi. Ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Saya stop record dulu.